It's Seeker Time. Halo Family Seeker. Kemarin itu gue baru aja nonton film Jason Statham yang judulnya tuh Safe. Memang film ini udah tayang cukup lama sih ya, di tahun 2012. Tapi bukan Jason Statham yang mau gue bahas kali ini. Dan di film itu tuh ada satu tokoh yang menarik perhatian gue. Nah, waktu gue cek, ternyata namanya tuh James Hong. Dan dia tuh umurnya 95 tahun guys. Luar biasa banget kan? Udah berapa generasi tuh usia segitu. Nah, sebelum gue bahas tentang James Hong ini, gue selalu ngingetin jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Mainkan. James Hong adalah aktor, pengisi suara, produser, dan juga sutradara asal Amerika. Dia lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1929 di Minneapolis, Minnesota. Nah, orang tuanya itu adalah emigran dari Tiongkok yang pindah ke Hong Kong dulu, baru kemudian ke Amerika. Nah, di Minneapolis ini, ayahnya itu membuka toko herbal. Tapi, waktu James masih kecil, yaitu usianya 5 tahun, keluarganya tuh pindah lagi ke Hong Kong. Jadi pendidikan awalnya di Hong Kong dulu, baru balik lagi ke Amerika saat usia dia 10 tahun. Nah, ada kejadian yang menyedihkan nih waktu dia kecil. Waktu dia sekolah di Amerika, dia jadi korban intimidasi dan juga rasisme dari teman-teman sekelasnya. Coba bayangin aja, dari 500 murid, dia tuh satu-satunya murid Asia. Ditambah lagi, bahasa Inggrisnya waktu itu masih kurang lancar. Singkat cerita, James akhirnya lulus SMA dan kuliah di Universitas Minnesota. Jurusannya teknik sipil. Tapi pas perang Korea pecah nih di tahun 1950, dia tuh direkrut jadi tentara Amerika dan dikirim ke Camp Rucker, Alabama buat latihan militer. Tapi di sana, dia tuh suka menghibur tentara-tentara lain yang udah selesai latihan dengan pertunjukan-pertunjukannya. Jadi memang dari kecil tuh dia udah tertarik sama dunia akting karena suka nonton pemain opera Peking yang latihan di toko ayahnya. Nah, jenderal di camp Rucker ini tuh melihat bakat aktingnya dan minta dia tuh untuk tetap tinggal di camp, bertanggung jawab di bidang pertunjukan. Jadi memang dia tuh nggak dikirim ke medan perang. Nah, di kemudian hari James Hong juga pernah bilang, kalau dia sampai dikirim ke medan perang, pasti mati. Karena wajahnya dia yang Asia, pakai seragam Amerika, dia tuh bisa ditembak dari dua kubu yang bingung, apakah dia kawan atau lawan. Lucu juga ya. Setelah perang Korea usai, James tuh pindah ke Los Angeles tahun 1953. Di sini dia tuh menyelesaikan kuliahnya di Universitas Southern California. Dia sempat kerja sebentar sebagai insinyur, tapi akhirnya dia tuh lebih tertarik untuk terjun ke dunia akting. Nah, di tahun 1954, dia tuh sempat pernah tampil di acara kuis You Bet Your Life with Groucho Marx dan ternyata dapat respon yang bagus dari penonton. Dari sini, dia tuh ditarik oleh agensi dan di tahun 1955-nya dia main film di film perdananya yang berjudul Soldier of Fortune, bermain sebagai lawannya Clark Gable yang saat itu tuh dia aktor paling top. Meskipun jarang jadi pemeran utama, James Hong udah main di lebih dari 600 film loh guys. Dan dia tuh adalah salah satu aktor Asia Amerika yang paling produktif dan juga terkenal. Jadi produktif banget ya. Umur dia tuh udah 90-an, tapi masih tetap eksis di dunia film. Oke, gue nggak akan bahas semua filmnya. Cuman 3 aja nih. Nah, film pertamanya tuh judulnya Blade Runner di tahun 1982 yang dibintangi oleh Harrison Ford. Yang kedua, Big Trouble in Little China di tahun 1986 dengan Kurt Russell sebagai tokoh utamanya. Dan yang ketiga, film terbaru tahun 2022, judulnya Everything, Everywhere, All at Once, yang dibintangi oleh Michelle Yeoh. Dan film ini tuh memenangkan 7 piala Oscar, termasuk sebagai film terbaik di tahun 2023. Nah, di film ini, James juga mendapat penghargaan Screen Actor Guild Award. Jadi, memang dia udah sering berkolaborasi dengan aktor-aktris top dunia. Dan ternyata selain film, James juga pernah tampil di serial televisi ternama seperti Hawaii Five-O, Seinfeld, dan juga The Big Bang Theory. Selain acting, James juga tuh jago dalam bidang dubbing loh. Nah, contohnya di tahun 1956, dia jadi pengisi suara untuk karakter Ogata dan Dr. Serizawa di film Godzilla King of the Monster. Soalnya, pemeran aslinya tuh orang Jepang. Dia tuh nggak bisa atau nggak fasih dalam bahasa Inggris. Nah, James ini yang ngisi suara versi bahasa Inggrisnya. Sejak itu, dia tuh sering jadi pengisi suara di banyak film box office, seperti di film Mulan tahun 1998, untuk karakter Chifu, penasehat kaisar, atau di film Kung Fu Panda yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, sebagai suaranya Mr. Pink, ayah angkatnya si Panda. Pencapaian lain James adalah mendirikan grup teater East West Players pada tahun 1965. Dan grup ini tuh dibuat khusus buat aktor dan aktris Asia Amerika, biar mereka tuh bisa lebih eksis di dunia industri
hiburan Hollywood. Soalnya zaman dulu, aktor dan aktris Asia tuh kurang dapat kesempatan. Nah, kebanyakan mereka tuh cuma jadi figuran atau peran pembantu saja. Jarang jadi pemeran utama kayak sekarang ini. Makanya banyak yang akhirnya cari kerjaan sampingan atau bahkan berhenti jadi aktor. Jadi James tuh berharap lewat grup ini lebih banyak aktor dan aktris Asia Amerika yang bisa sukses di Hollywood. Nah, beberapa alumni East West Players ini tuh udah terkenal. Contohnya Daniel Dae Kim, BD Wong, dan juga John Cho. Lalu pada tanggal 5 Oktober tahun 2022 yang lalu, James tuh dianugerahi bintang di Hollywood Walk of Fame. Nah, saat itu umurnya dia tuh udah 93 tahun. Jadi dia tuh penerima tertua untuk penghargaan ini. Bahkan 31 tahun lebih tua dari usia Hollywood Walk of Fame itu sendiri. Di dalam sebuah wawancara, James tuh membocorkan rahasia tentang panjang umurnya, yaitu selalu bersyukur dalam segala hal, menikmati apa yang dikerjakan, dan jangan dijadikan beban. Terus, selalu mengaktifkan otaknya. Nah, kalau dilihat dari Instagramnya, dia tuh masih bisa main basket, lempar-lemparan gitu di usia 95 tahun. Wah, semangat banget ya. Bahkan waktu itu istrinya nanya, kapan sih kamu mau pensiun? Nah, dia tuh bilang, masih banyak hal yang ingin dia lakukan di dunia film. Sekarang kita masuk ke kehidupan pribadinya. Jadi James Hong itu pernah nikah 2 kali. Yang pertama di tahun 1967 sama Pearl Huang, tapi bercerai di tahun 1973. Lalu dia nikah lagi di tahun 1977 dengan Susan Tong. Nah, dari pernikahan keduanya ini, dia tuh dikaruniai 3 anak perempuan dan 8 cucu. Salah satu anaknya, namanya April Hong, juga terjun ke dunia entertainment sebagai aktris. Sekarang James Hong ini beserta keluarga tinggal di Los Angeles dan memeluk agama Kristen Protestan. Nah, mungkin rahasia awet mudanya juga karena dia dekat dengan Tuhan. Jadi lebih bisa berserah, mengasihi, dan memaafkan di dalam hidup. Oke, Family Seeker, sekian dulu cerita tentang James Hong. Kalau memang suka dengan cerita gue kali ini, tolong dikasih like-nya ya. It's alright, bungkus!